Halo cuy, selamat datang di channel Anti Meta. Di video kali ini gue akan sharing ke kalian 10 rekomendasi manhwa terbaik yang sudah pernah saya baca, dan kalian harus mencoba baca setidaknya satu kali cuy. Nah, untuk listnya kali ini gue bakal share manhwa dengan karakter utama yang overpower seperti biasanya. Penasaran apa aja komik atau manhwanya? Nah, sebelum lanjut ke listnya, buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya cuy, agar tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Yuk, tanpa basa-basi lagi, langsung saja masuk ke videonya. Fearless Death menceritakan tentang Noh Gajang, pria yang kuat, berdedikasi, dan rendah hati, sangat menghormati seni bela diri. Setelah kematian istrinya yang cantik, pekerja kontrakan ini hanya menginginkan pekerjaan mudah yang memungkinkan menjadi ayah yang baik bagi ketiga bayinya yang masih kecil. Dia bahkan dengan senang hati melakukan tugas jaga dan menangkis pertarungan amatir jika itu berarti dia bisa pulang dengan selamat setiap malam. Tetapi ketika sekte menyeramkan mulai mencuri anak-anak dari kota, Gajang harus menghadapi tantangan dan menemukan potensi pejuang sejatinya. Rooftop Sword Master menceritakan tentang Tak Seong yang dipukuli dan dibuat koma oleh 8 teman sekelasnya di sekolah menengah. Tak Seong terbangun setelah 9 bulan yang panjang dan mengetahui bahwa ayahnya melakukan bunuh diri dengan bakar diri dalam upaya untuk mendapatkan keadilan atas apa yang terjadi padanya. Akibatnya penyelidikan dibuka kembali dan para penyerang yang mencoba kabur dari hukum menerima hukuman yang pantas atas kejahatan mereka. Tapi Seong tidak bisa meredakan amarah dan ketakutan yang dia rasakan atas dunia yang tidak adil. Tak Seong benar-benar menyembunyikan dirinya dari dunia luar. Matahari akan terbit dan terbenam, musim berubah, dan tidak sekalipun dia melangkah keluar dari rumahnya. Tapi suatu hari suara tiba-tiba aneh membujuknya untuk membuka pintu. Tiba-tiba tertanam sebuah pedang di tengah atap rumahnya. Pedang raksasa yang dihiasi dengan kata-kata pedang perang, dan dengan itu terdengar bisikan dewa. Buat kalian yang penasaran dengan chapter terbarunya, kalian bisa baca langsung komiknya di Webtoon atau Never. Kill the Hero. Kill the Hero adalah cerita tentang balas dendam Kim Woo Jin pada mantan rekan guildnya. Dia dikhianati oleh temannya yang paling terpercaya, dan setelah dibunuh olehnya, ia kemudian kembali ke masa lalu dan Kim Woo Jin memutuskan untuk membalas dendam pada mereka. Di dunia seperti game di mana ruang bawah tanah, monster, dan pemain muncul, di dunia itu hanya Kim Woo Jin yang tahu kebenarannya. Villain to Kill menceritakan tentang dunia yang memiliki dua jenis orang dengan kemampuan khusus. Yang pertama adalah villain yang didorong oleh keinginan jahat mereka, dan Shaker yang mengejar keadilan dan bekerja melawan penjahat. Cassian Lee adalah Shaker yang sangat kuat dengan hati yang baik. Tapi suatu hari ketika dia mengunjungi temannya di Yunani, hal-hal menjadi salah arah. Mengikuti rangkaian kejadian yang tidak terduga membuat Cassian terbunuh. Cassian berakhir di tubuh seorang anak SMA Korea yang baru saja menjadi villain. Akankah rasa keadilannya menang pada akhirnya, atau akhirnya dia berakhir menjadi villain berdarah dingin? Penasaran kelanjutannya? Kalian bisa baca sendiri untuk manfaatnya cuy. Demon Magic Emperor. Magic Emperor merupakan manhwa yang berkisah tentang Zhou Yifan, kaisar sihir dan praktisi bela diri yang dijuluki sebagai kaisar atau raja iblis. Julukan ini ia dapatkan karena ia memiliki sebuah kitab kuno demonic arts yang bernama Buku 9 Rahasia. Hal tersebut juga menjadikan sasaran oleh para praktisi bela diri yang ingin merebut kitab tersebut. Bahkan Zhou Yifan berakhir dikhianati dan dibunuh oleh muridnya sendiri. Namun alih-alih meninggal, jiwa Yu Zifan justru reinkarnasi ke tubuh seorang pelayan dari suatu keluarga bangsawan bernama Zhou Fan. Dikarenakan ia terikat dengan tubuh dan ingatan Zhou Fan, dan ditambah lagi terdapat sihir demonic art misterius yang mengangkangnya, ia tidak dapat meninggalkan keluarga yang menjadi majikannya. Namun Zhou Yifan sendiri tetap bertekad untuk mendapatkan kembali kejayaannya sebagai demonic emperor. Dari sinilah kisah Zhou Yifan menapaki jalan barunya sebagai demonic emperor dimulai. Skeleton Soldier Couldn't Protect the Dungeon.
Manhwa Skeleton Soldier Couldn't Protect the Dungeon yang dibuat oleh komikus bernama Sosori ini bercerita tentang tujuan satu-satunya skeleton adalah untuk melindungi tuannya. Namun dia tidak berdaya untuk melindunginya, tapi takdir memilih lebih banyak untuk dia karena dia mendapatkan kesempatan lain untuk melindungi tuannya sekali lagi dan mengubah takdirnya. A Returners Magic Sulti Special. Cerita dari manhwa ini adalah tentang dunia bayangan yang dimana kehidupan sehari-harinya dipenuhi dengan kekacauan dan malapetaka. Sampai penyihir biasa Desir Herman ini menggunakan skill yang dimilikinya agar dapat menghilangkan untuk dapat memasuki labirin bayangan sampai dengan puncak dari dunia bayangan tersebut. Akan tetapi saat kelompoknya tidak berhasil membersihkan labirin, maka umat manusia akan jatuh ke dalam kematian. Hal tersebut harusnya memiliki arti bahwa adanya kematian bagi Desir tersebut. Akan tetapi dia mendapati dirinya yang dikirim kembali ke masa lalu saat dia masih kecil yang berada di Akademi Hebrion, di mana hal tersebut merupakan kesempatan kedua untuknya. Overgeared menceritakan tentang Shin Young-woo, seorang pemain game VR MMORPG yang memiliki kemampuan pandai besi yang terbilang sangat jago. Dari kemampuannya tersebut, Shin sering diminta pemain lain untuk membuatkan senjata hingga armor. Semua senjata maupun armor yang Shin ciptakan selalu menjadi yang terbaik. Tak berhenti menjadi pandai besi, Shin pun memulai mengeksplorasi kemampuannya di berbagai bidang. Walau kemampuannya tidak bagus, namun seluruh senjata maupun armor yang ia gunakan dan ia ciptakan selalu mampu membuat banyak musuh kewalahan. Tomb Raider King. Tomb Raider King bercerita tentang So Jae-hoon, seorang pemburu relik yang dikhianati atasannya, seorang bos organisasi pemburu. Ia mendapat kesempatan kedua untuk mengulang petualangannya dan membalas dendam. Pada suatu ketika dunia dikejutkan dengan munculnya berbagai makam dewa-dewa atau tomb. Di dalamnya terdapat berbagai relik yang bisa memberikan kekuatan. So Jae-hoon yang kembali ke masa awal hadirnya makam tersebut berusaha mendahului calon bosnya dan mencegah ia menjadi pemimpin absolut. Komik ini juga punya beberapa elemen yang mirip dengan solo leveling, misalnya kemunculan tomb, adanya senjata yang memberikan skill, juga organisasi pemburu. Bahkan studio yang menggambar pun sama dengan yang menggambar solo leveling. The Boxer. Cerita dimulai dengan pengenalan tokoh utama Hyu yang masih kecil bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal membawa sarung tangan boxer, memberikan motivasi terhadap Hyu yang sedang terlantar di pinggir jalan. Kemudian adegan berpindah ke sebuah gym yang mengenalkan Ryu Baek-san, seorang jenius dalam perkelahian yang juga memiliki kemampuan elastivitas dan fleksibilitas yang luar biasa. Selain Ryu Baek-san, kita juga diperkenalkan dengan Kei, pelatih legendaris yang telah mencetak 5 petinju menjadi juara dunia. Setelah Ryu Baek-san mengalahkan musuhnya, Kei tidak puas karena musuh yang dihadapi terlalu lemah sehingga Ryu tidak bisa mengeluarkan semua potensinya. Akhirnya Kei meminta kepada manajer gym untuk mengetes Ryu dengan petinju terkuat yang ada di sana. Alhasil Ryu kalah. Saat mengobrol dengan Ryu, Kei tidak sengaja melihat Hyu yang sedang dihajar oleh berandalan yang ada di luar gym. Kei pun terkejut saat melihat Hyu karena dia merasa bahwa Hyu dapat menghindari pukulan itu dengan mudah. Karena Kei penasaran dan ingin memastikannya sendiri, Kei pun melayangkan pukulan mematikan ke arah Hyu dan benar sekali Hyu dapat dengan mudah menghindarinya hanya dengan melihat pukulan tersebut. Dari situ Kei pun tertarik dengan Hyu dan ingin mengajaknya jadi petinju profesional. Oke lanjut, itulah tadi rekomendasi 10 manhwa terbaik yang pernah saya baca dan kalian wajib baca cuy, setidaknya sekali. Jika ada dari kalian yang ngerasa ada manhwa yang belum saya bahas di video ini, kalian bisa komen di bawah. Oke cuy, mungkin videonya gue end sampai di sini saja. Like video ini kalau kalian suka, dislike video ini jika kalian tidak suka. Terima kasih udah nonton, ketemu lagi di video berikutnya.